Baik ibu-ibu, oke. Masih semangat ibu-ibu ya? Masih. Kita tadi sudah belajar tentang topik deteksi dini kekerasan seksual Bu ya? Ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang topik cara pencegahan kekerasan di keluarga dan masyarakat ibu-ibu ya? Ya. Oke, untuk memulainya kita akan menyimak terlebih dahulu ada sebuah cerita tentang anak yang tidak mau sekolah. Coba ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 2 deh ibu-ibu ya. Coba dibuka, sudah ketemu? Ada Pak. Buku pintarnya ada ya? Ada. Oke, mau saya atau ibu-ibu atau ada yang bisa membantu saya untuk membacakan ceritanya? Saya, Siapa? saya. Oke, Ibu Gopai silahkan. Baca, yang lain mendengarkan ya. Nanti Ya. setelah cerita saya akan ada pertanyaan dari saya. Iya, Silakan Pak. disimak. Mangga Ibu Gopai. Cerita judulnya cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Edah. Suatu hari Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat ke sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha memenangkan Nina dan mengajak Nina pergi sekolah bersamanya. Namun di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Edah, ibu dari Nina tersebut, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Edah memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Edah menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Edah. Hei Ibu Ati, ngapain ngurusin urusan anak orang? Urus saja anak ibu sendiri. Ibu Edah pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada, dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan ketika melihat perbuatan Ibu Edah yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu. Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan, apa yang harus kita lakukan ketika menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anak. Gitu. Oke, sudah ya Ibu Gopai ya, semua menyimak tadi ya? Ya. Oke, rupanya Ibu Gopai pintar membacakan cerita nih. Kayaknya di rumah sering menceritakan anak sebelum tidur ya. Soalnya ada intonasi-intonasinya. Oke ibu-ibu, setelah kita tadi menyimak tentang cerita anak yang tidak mau sekolah, kira-kira apa isi pesannya Bu dari cerita yang tadi? Ada yang bisa ini? Ada yang mau menjelaskan? Siapa? Saya jelaskan saya. Silakan Ibu Hafid. Bagaimana tanggapannya? Jadi pesan yang kita dapat itu setelah mendengar cerita tadi ada jangan sampai kita melukai atau Hati anak ya? Iya, jangan melukai hati anak. Oke, terima kasih Bu Hafid. Jadi tadi ceritanya tentang seorang ibu yang membentak ya, memarahi anaknya ya. Oke, terus saya ingin menanyakan, kira-kira di lingkungan ibu-ibu di kampung Bojong Penyok ini ada yang pernah terjadi nggak kejadian seperti itu? Sering ada Ibu Hafid? Ada ya. Ada, oke. Ya. Gimana ceritakan coba Ibu Hafid. Jadi dulu tuh ada anak-anak kan yang sering main di rumah saya gitu kan, di rumah tiba-tiba nangis tuh pulang dari rumahnya. Ya. Setelah saya tanya, katanya dia mau makan, tetapi karena mungkin main aja si anaknya dipukul sama ibunya, dimarahin lah, dibentak. Setelah nangis saya tanya, tiba-tiba ibunya datang, Begitu. seperti tadi ceritanya gitu. Dimarahin segala macam. Iya, dimarahin segala macam. Oke ya ibu-ibu. Oke, sekarang begini, jika terjadi kasus seperti ini, nah yang tadi ada di cerita ya, terus ibu-ibu sebagai orang tua kira-kira apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu jika ibu-ibu punya anak seperti Nina tadi yang tidak mau sekolah? Apakah harus memarahi seperti yang dicerita atau seperti apa? Oke, ngerti ibu-ibu ya? Ya. Oke, kalau misalnya nanti silahkan tuliskan di kertas plano yang sudah dibagikan ibu-ibu ya. Ya. Oke, silahkan ditulis ibu-ibu jika ibu-ibu menjadi orang tua dari Nina. Oke, selesai ya? Selesai. Oke. Betul lagi. Oke, silahkan Ibu Hafid. Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Oke, coba Ibu Jainuddin, Ya. bagaimana jawabannya jika Ibu Jainuddin berada pada posisi orang tua Nina? Apakah harus seperti itu?
bentuk meluapkan kemarahan atau membentak anak, atau dengan apa caranya kira-kira? Oh, kalau saya pasti karena anak saya sendiri itu ya Ibu. Jadi Pak gitu, saya akan menyayangi dulu gitu. Jadi mendidik dia juga dengan baik-baik Oke, gitu. dengan baik-baik ya. Ya. Oke. Ibu Gopay mau berkomentar? Terima kasih ya Bu Dianudin ya. Ya. Ibu Gopay mau berkomentar? Kalau saya sih, kalau melihat anak saya malas sekolah gitu, saya ya diidein aja gitu, diacim, diapong, Iya, gitu, iya. biar dia mau. Oke, nggak harus memarahi ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Gopay. Nah, selanjutnya jika ibu-ibu berperan atau berada posisinya sebagai anggota masyarakat atau katakanlah tetangga ya, apa yang akan ibu-ibu lakukan ketika melihat seorang anak persis sama kejadiannya seperti ada yang dicerita? Kira-kira ibu-ibu mau seperti apa? Responnya ya. Oke. Silakan ditulis di kertas pleno lagi jawabannya ya. Jika ibu-ibu posisinya sebagai anggota masyarakat, apa yang akan ibu lakukan? Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah. Coba sekarang tadi Ibu Gopay sama Ibu Dianudin udah ya. Coba Ibu Hafid, kira-kira kalau misalnya sebagai anggota masyarakat harus melakukan apa jika melihat kejadian seperti yang dicerita? Paling negur Pak ya, kalau misalkan ada tindak kekerasan di depan Betul ya. kita gitu kan. Tapi kalau misalkan si anaknya tidak ada ibunya gitu, paling dikasih tahu anaknya aja bagaimana harus lebih mengerti orang tua aja gitu. Dijelaskan ya, Dijelaskan, ngobrol ya. ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya ke orang tuanya, Kalau ke orang tuanya mungkin yang ngasih tahu kan, kalau misalkan orang tua ke orang tua sering ada perdebatan aja Ya. tuh, mungkin bisa lewat RW, mengingatkan gitu ya, mengingatkan agar tidak seperti itu terhadap anak Iya. ya. Oke, terima kasih Bu Hafid ya. Tadi sudah bagus jawabannya, artinya membentak, memarahi seorang anak itu tidak boleh karena berpengaruh terhadap psikis kita ya, psikologinya nanti kena. Nah, itu juga termasuk ke dalam kekerasan psikis, jadi tidak boleh dilakukan terhadap anak. Oke, selanjutnya kita akan menonton ada film nih. Ibu-ibu mau menonton nggak? Mau. Ya, oke, kita akan ada 2 film tentang cerita Aska dan kisah si Geni. Ibu-ibu ya siap untuk menonton ya? Silakan disimak videonya atau filmnya, nanti setelah ini akan ada pertanyaan dari saya. Oke ibu-ibu ya, kita nonton dulu ya. Oke, kita nonton. Perhatikan ya. Oke, dimulai. Oke, selesai ya ibu-ibu ya filmnya. Ya, iya Pak. Oke, kira-kira apa yang dapat ibu-ibu ambil dari film yang sudah diputarkan tadi tentang kisah si Aska dan kisah si Geni? Ada yang bisa menjelaskan? Saya mungkin bisa menjelaskan. Oh, silakan Ibu Hafid. Ada 3 nggak apa-apa 3? 3 nggak apa-apa, 4 nggak apa-apa, boleh bebas. Jadi, anggapannya. Pesan dari film yang tadi kita tonton itu yang pertama, hati-hati kepada orang yang mendekati atau menegur dan memberikan sesuatu jika tidak dikenal. Yang kedua itu jangan langsung ini ya, jangan langsung apet ya. Ya, apet. Terus tolak ajakan untuk diajak ke tempat yang sepi ataupun di mana gitu kan dengan orang yang tidak kenal. Yang ketiganya itu tolak jika ada orang yang mau mencium, meraba-raba. Aduh, jangan tuh Pak. Maksudnya kalau ada yang mau raba-raba dikit langsung dikepeskan aja gitu. Apalagi baru kenal ya. Iya, baru kenal gitu. Oke, Itu. Terima kasih Ibu Hafid. Oke, jadi tadi tentang kisah si Aska dan kisah si Geni, filmnya bercerita tentang pentingnya menjaga tubuh kita ya, atau tubuh anak. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang nggak dikenal, jangan mau tuh diajak main ke jauh, terus diajak pergi. Biasanya kan dengan iming-iming nanti dibeliin permen, nanti dibeliin es krim ya, ujian-ujian Bapak ya. Iya. Jangan ingatkan anak-anaknya jangan sampai khawatirnya memang nanti terjadi kekerasan seksual. Ya, itu harus diantisipasi. Jangan sampai Pak ya. Betul Ibu Jen ya. Oke, terima kasih tadi tanggapannya Ibu Hafid ya. Oke, sekarang kita berlanjut pada kesimpulan, yaitu bagaimana upaya untuk mencegah kekerasan dalam keluarga dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya coba kita buka flipchart 15 ya. Atau di buku pintar, silakan ibu-ibu dibuka buku pintarnya ada. Ada Bapak. Ya, kalau flipchart halaman 15 ya, atau kalau flipchart ini bisa baca di sini kelihatan ibu-ibu. Iya. Saya oke. Untuk flipchart yang 15 dan 16 ada 2 ya flipchartnya, nanti kita baca halaman flipchart 15 dan flipchart 16. Oke, yang pertama untuk flipchart 15 ada yang bisa membantu saya untuk membacakan?
Saya Pak. Oke, Mangga, Ibu Hafid lagi ya. Jadi Silakan. ada cara mencegah kekerasan di keluarga. Oke. Salah satunya memahami tubuh kembang anak. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Oke. Terus anak sebagai teman berdiskusi. Oke. Terus membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Oke. Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, Oke. memberikan pujian kepada anak jika berperilaku baik, Oke. tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain kayak ibu tadi itu Ya. contoh tadi. Tidak memberikan julukan negatif pada anak, terus mengenali pergaulan teman-teman anak, melakukan kegiatan bersama, termasuk beribadah, mengikuti perkembangan informasi dan teknologi, jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Oke. Jadi mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami dan istri. Luar biasa sekali Bu Hafid. Terima kasih Bu Hafid ya sudah Ya, mengatakan tadi cara mantap. pencegahan kekerasan di Keluarga. Oke, selanjutnya Bagus, flip Bu chart yang 16 ada yang bisa bantu saya untuk membacakan? Boleh saya, Oke, Pak? Bung Jen, silakan Ya. bacakan Bung Jen. Ya, Bagaimana ini. cara pencegahan kekerasan di masyarakat? Silakan. Iya, jadi apa namanya kita juga sebagai masyarakat juga harus peduli kepada tetangga, jadi nggak boleh sombong, nggak boleh harus peduli kepada tetangga. Lalu juga ketika pertemuan RT RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tuh tentang pengasuhan anak yang benar. Oke. Iya, lalu juga mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya tuh. Oke. Lalu juga melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadinya kekerasan pada anak. Oke, jadi jangan takut ya. Iya, Oke. harus dilaporkan itu. Lalu juga jika mengetahui atau melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Gitu, Pak. Itu untuk pencegahan kekerasan di lingkungan Masyarakat. ya. Tadi kita sudah membahas tentang pencegahan di lingkungan keluarga. Ya. Tadi kan di lingkungan keluarga untuk pencegahannya orang tua harus menjadi pendengar yang baik Ya. ya. Jadi usahakan Diskusi anak. betul Bu Hafid. Jadi untuk orang tua itu jangan sampai jauh dengan anak. Benar. Kalau komunikasinya harus lancar. Jadi usahakanlah anggap anak sebagai teman ngobrol, sebagai sahabat. Artinya nanti ketika anak ada unek-unek atau ada apa-apa pasti enak ngomongnya bercerita sama kita ya. Itu terus juga untuk pencegahan kekerasan di masyarakat. Tadi harus diobrolkan jika ada pertemuan, Iya. pengasuhan anak disosialisasikan dan juga harus dilaporkan kalau misalnya memang terjadi kekerasan terhadap anak. Oke, jangan takut melaporkan ibu-ibu ya. Iya. Oke, ibu-ibu, tadi kita sudah membahas tentang cara pencegahan kekerasan di lingkungan keluarga dan masyarakat, ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu sudah paham tadi Paham, Pak. cara-cara atau pencegahan kekerasan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan sebelum kita berlanjut ke topik yang selanjutnya? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham, sudah paham. ya. Alhamdulillah, ya, Oke. Nanti jangan lupa dipraktekkan di rumah, sampaikan ke anak-anaknya, jangan sampai terjadi kekerasan terhadap anak karena anak-anak juga punya hak Pak ya. Iya. Ya Bu ya, maksud saya untuk menjadi seorang anak kan banyak juga, jadi tidak boleh melakukan kekerasan baik di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Oke ya, paham? Paham. Oke, terima kasih ibu-ibu kalau paham. Nanti kita akan berlanjut ke topik yang berikutnya. Oke, terima kasih ya ibu-ibu ya. Ya, terima kasih, Pak.